Saudara, kenaikan harga beras masih jadi sorotan. Turunnya produksi petani serta perubahan iklim disinyalir jadi penyebab. Data yang kami himpun dari Badan Pusat Statistik dan Sensus Pertanian 2023, tahun 2013 luas sawah di Indonesia 7,75 juta hektar, di 2024 jumlahnya jadi 7,1 juta hektar. Penurunan luas sawah di Indonesia mencapai 650.000 hektar. Bagaimana dengan anggaran ketahanan pangan Indonesia? Jika dibandingkan anggaran infrastruktur, nilainya 3 kali lipat dibanding anggaran ketahanan pangan. Di 2023, anggaran pangan senilai 100,9 triliun rupiah. Sementara anggaran infrastruktur 399,6 triliun rupiah. Tahun 2024 anggaran pangan senilai 114,3 triliun rupiah. Sedangkan anggaran infrastruktur senilai 423,4 triliun rupiah. Dari data BPS, kebutuhan beras nasional tahun 2023 sebanyak 30 juta ton. Produksi beras nasional sebanyak 30,90 juta ton. Persoalan harga beras jadi polemik bagi negeri agraris. Apa solusi untuk memulihkan harga beras dan membenahi persoalan pangan dari hulu ke hilir? Bahasannya akan hadir selepas jeda. Polemik kenaikan harga beras baik medium hingga titik tertinggi terutama beras premium masih bergulir. Pemerintah menuding perubahan iklim dan juga dampak El Nino sebagai penyebabnya. Di tengah harga beras yang membuat rakyat menjerit, hari ini Presiden mengingatkan para menteri untuk mengawasi stok dan juga stabilitas harga bahan pangan. Kita utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial. Naiknya harga beras tak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Di Lumajang, petani keluhkan hasil produksi yang turun drastis. Biaya tanam dan juga pembelian pupuk serta obat pertanian sangat tinggi membuat petani sulit mendapatkan untung. Terakhir itu perkiraan bulan 10 dan 11 2023 kemarin. Udah ada stok nggak di rumah misalnya gitu? Nggak ada, karena kita kalau sudah panen itu dijual dan menyisakan untuk makan sendiri. Selain itu, persoalan lahan pertanian di Indonesia yang semakin menyusut turut menjadi sorotan. PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyebut wilayahnya mengalami penyusutan lahan pertanian akibat sulitnya air dan banyak yang beralih menjadi petani sawit. Luasan sawah kita di Kaltim sekarang memang agak mengalami penyusutan seiring dengan keterbatasannya air ya. Saya katakan di Penajam Pasir Utara ya. Dari awal seharusnya ada 8.000, kemudian di Pasir itu awalnya ada 12.000. Sekarang berkurang nih. Penajam itu dari semula 8.000 hektar sekarang udah berkurang hampir 6.000 hektar. Berarti kurang 2.000 nih. Kenapa terjadi itu? Karena pasokan air untuk pertanian kita terbatas, sehingga masyarakat akhirnya menanam lahannya dengan sawit. Data yang kami himpun dari Badan Pusat Statistik dan juga Sensus Pertanian 2023. Tahun 2013, luas lahan sawah di Indonesia yakni 7,75 juta hektar. Pada tahun 2024, jumlahnya menjadi 7,1 juta hektar. Penurunan luas wilayah Indonesia ini mencapai 650.000 hektar. Jika dibandingkan, anggaran infrastruktur 3 kali lipat dengan anggaran ketahanan pangan. Tahun 2023, anggaran pangan senilai 100,9 triliun rupiah. Sementara itu anggaran infrastruktur 399,6 triliun rupiah. Tahun 2024 anggaran pangan senilai 114,3 triliun rupiah, sedangkan anggaran infrastruktur senilai 423,4 triliun rupiah. Jika dilihat produksi beras nasional dari tahun 2021 sebanyak 31,36 juta ton, lalu naik di tahun 2022 menjadi 31,5 juta ton dan turun di tahun 2023 menjadi 30,90 juta ton.
Data BPS menyebut rencana impor beras nasional mencapai 2 juta ton dan hingga Januari 2024 jumlah yang terrealisasi adalah 443 ribu ton. Kebijakan impor beras tentu jadi ironi bagi negara agraris seperti Indonesia. Pemerintah harus segera cari solusi agar persoalan harga beras tidak semakin menyulitkan ekonomi rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, harga beras yang tak kunjung turun jadi ironi negeri agraris Indonesia. Mampukah kita keluar dari polemik harga beras? Kita berbincang dengan Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN TKN Prabowo Gibran, bersama dengan pakar pangan Kudori. Pak Kudori, Pak Viva, selamat malam. Malam. Saya ke Pak Kudori dulu ya, Pak Viva. Pak Kudori, kondisi saat ini harga berasnya melambung, petaninya tak untung, produksi di data cukup, tapi kita impor. Jadi apa sebetulnya yang terjadi di lapangan, Pak Kudori? Ya, ada banyak ironi ya gitu ya. Jadi kalau kita cek dari data-data yang ada, memang dari 2018 sampai sekarang seperti dinarasikan di pemberitaan awal tadi bahwa produksi kita turun terus ya. Sementara konsumsi kita naik. Produksi turun karena luas panen turun. Produktivitas stagnan ya. Ini sesuatu yang berkebalikan. Jadi di satu sisi konsumsi naik, tapi produksi turun gitu. Nah, memang tantangannya nggak mudah. Salah satu yang sampai sekarang belum bisa dihentikan oleh pemerintah adalah konversi lahan. Ya, konversi lahan itu luar biasa. Pemerintah sendiri sebetulnya dari sisi regulasi sudah ada undang-undang yang sangat kuat. Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dan ada Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan tahun 2019. Tapi kedua undang-undang ini sebetulnya semangatnya adalah menahan, melarang konversi sawah. Bahkan sawah yang beririgasi itu dikecualikan dari konversi. Tapi pemerintah nggak konsisten. Lewat Undang-Undang Cipta Kerja, dua undang-undang ini diubah dan diberikanlah peluang semacam karpet merah gitu kepada investor dengan stempel PSN ya, program strategis nasional, itu bisa dikonversi, bahkan lahan sawah irigasi itu bisa dikonversi. Jadi itu tantangan yang tidak mudah. Nah, memang hari-hari ini ya harga beras masih tinggi. Harga beras yang masih tinggi itu adalah cermin dari harga gabah yang masih tinggi. Dalam beberapa hari terakhir memang harga gabah dilaporkan turun ya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumsel, Lampung yang mulai ada panen kecil-kecil gitu ya, itu mulai turun. Tapi ini belum bisa ditransmisikan ke harga beras yang turun. Ini salah satu ciri pasar beras yang asimetris ya, asimetris. Nah, kalau merujuk kepada data BPS, memang di bulan depan Maret itu diperkirakan akan ada panen yang agak besar ya, surplus 0,97 juta ton setelah kita 8 bulan berturut-turut minus ya. Jadi produksi di bulan itu dikurangi konsumsi itu minus. Itu 8 bulan berturut-turut mulai dari Juli tahun lalu ya. Nah, bulan depan diperkirakan akan ada surplus hampir 1 juta ton ya. Tapi ini nggak besar. 1 juta ton itu ya kira-kira untuk 12 atau 13 hari konsumsi. Dan ketika ada surplus pertama kali seperti itu, pasti akan jadi rebutan banyak pihak. Penggilingan, pedagang, middleman, pengumpul, dan seterusnya yang selama ini kekurangan beras, itu pasti akan berebut. Dan dampaknya, dugaan saya, kepada harga, itu belum akan terasa. Bahwa kemungkinan di April akan ada surplus juga, dugaan saya di Mei itu akan ada surplus yang lebih besar, yang mungkin di situ yang kita berharap harga akan turun. Nah, ini krusial ketika bulan depan akan ada Ramadan.
April akan ada Idul Fitri yang itu pasti akan diikuti oleh kenaikan konsumsi. Oke, maaf saya potong Pak Kodari. Pak Gudori, kalau kita bicara soal tadi ada konversi lahan pertanian, ada kemudian El Nino kemarin di akhir tahun, itu kan jadi beberapa faktor yang membuat suplai beras di pasaran juga menurun begitu. Tapi yang juga jadi faktanya adalah penggelontoran bansos besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Ini kerap dijadikan kambing hitam, kenapa kemudian beras langka, kenapa harga beras naik di pasaran. Kalau faktanya menurut Anda, apakah ini berpengaruh? Ya, pasti ada pengaruh ya. Tapi publik saya kira penting untuk tahu bahwa berbagai bantuan baik yang jaring pengaman sosial yang reguler maupun yang ad hoc ya, itu tidak seluruhnya diberikan dalam bentuk natura, tidak seluruhnya diberikan dalam bentuk beras. Sejak tahun lalu itu ada yang namanya program bantuan pangan beras. Tahun lalu itu diberikan selama 7 bulan. Kepada 21,35 juta rumah tangga masing-masing mendapatkan 10 kg beras per bulan. Ini dilanjutkan di tahun ini mulai Januari dan rencananya sampai Juni menyasar 22 juta rumah tangga. Jadi ini ditugaskan kepada Bulog. 22 juta rumah tangga berarti dalam sebulan itu ada penyaluran kira-kira 220 ribu ton ya, cukup besar. Itu kira-kira 8% dari kebutuhan konsumsi nasional. Nah, di luar itu ada penyaluran yang cukup besar yaitu operasi pasar yang namanya SPHP itu. Yang di bulan lalu kira-kira 160, bulan ini perkiraan saya 200-an ribu. Nah, memang ini menjadi PR ya buat pemerintah sampai sekarang yang salah satu di jangka pendek yang harus bisa dilakukan pemerintah ya, itu adalah mendekatkan atau menyempitkan disparitas harga beras di pasar dengan harga beras Bulog yang disparitasnya itu antara 3.000 bahkan 3.000 lebih gitu ya. Kalau disparitas ini tidak bisa ditekan, antrian warga ketika ada operasi pasar, ketika ada gelar pangan murah dan seterusnya, itu tidak akan bisa dibendung dan itu adalah pemandangan yang nggak bagus. Citra pemerintah pasti akan tercoreng. Nah, ini saya kira harus menjadi konsentrasi pemerintah dalam waktu yang pendek ini. Oke. Saya ke Pak Viva. Pak Viva, sesuai judulnya, ironi negara agraris, tapi harga berasnya bikin miris, Pak Viva. Sebagai anggota dewan yang kemudian menterinya ada di Kementerian Perdagangan, gimana melihat ini, Pak Viva? Ya, memang ini sesuatu yang harus diselesaikan dengan sebuah paradigma baru. Bayangkan Mbak Livi, setiap tahun ada 3 juta natalitas jumlah penduduk yang lahir, dan di Pulau Jawa itu ada sekitar 100.000 hektar are terjadi alih fungsi lahan dari lahan produktif pertanian ke properti dan industri. Jadi yang pertama adalah soal lahannya turun berkurang sehingga akan berpengaruh terhadap turunnya produksi dan produktivitas. Itu harus diselesaikan itu. Kalau tidak, selamanya juga akan seperti ini bahwa Indonesia akan kekurangan produksi beras nasional. Salah satu yang dicontohkan adalah nanti kita akan membuat food estate per pulau misalnya, yang itu harus termanajemen secara profesional dan betul-betul menggunakan ilmu pengetahuan yang modern. Ya. Yang kedua, memang ini dari perubahan iklim menjadi salah satu faktor penyebab turunnya produksi. El Nino, kemudian di beberapa titik-titik daerah terjadi banjir, sehingga berpengaruh terhadap penurunan produksi. Menurut dari KSA BPS, memang di bulan Januari-Februari terjadi harga yang terkoreksi karena turunnya produksi sehingga harga naik. Gitu. Baik. Jadi ini nanti bulan Maret, April, Mei, Juni sudah ada beberapa titik daerah-daerah yang akan melakukan panen raya. Saya rasa nanti sekitar 3,5 juta ton akan ada penambahan sehingga bisa berpengaruh terhadap harga yang akan semakin turun nantinya. Tapi intinya sekarang begini, di beberapa petani untuk gabah kering panen dan gabah kering giling
itu terjadi kenaikan harga. Nah, kalau terjadi kenaikan harga, maka berpengaruh terhadap kenaikan harga beras, baik itu premium maupun medium yang ada di pasar. Yang terjadi sampai saat ini adalah seperti sekarang ini. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mempertahankan stabilisasi harga, pemerintah kan berencana untuk impor, dan impornya juga belum selesai. Oke. Jadi ini menjadi bagian penting dalam proses stabilisasi harga beras nasional. Pak Viva, maaf saya potong. Apakah kemudian ketika kita minim stok, kekurangan stok di pasaran, harga pangan beras naik, satu-satunya solusi itu tinggal impor? Ketika kemudian pemerintah punya wacana untuk swasembada pangan, dulu kita punya mimpi itu, apakah sekarang itu tinggal mimpi aja atau masih mungkin kita realisasikan, Pak Viva? Masih bisa direalisasikan karena apa? Pertama, Indonesia itu adalah negara tropis yang sangat berperan penting sebagai potensi lumbung pangan dunia, ya. Yang kedua, proses manajemen pertanian modern itu harus segera dilaksanakan agar apa? Persoalan pemerintah sekarang menyangkut tentang perluasan lahan yang produktif itu harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itu apa gunanya? Agar apa? Mengurangi biaya transportasi. Yang kedua, proses keadilan dan pemerataan para petani itu bisa tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, memberikan program padat karya kepada masyarakat agar mereka juga bekerja. Ada salah satu faktor penting sebenarnya di samping fokus pada beras, yaitu dari dulu pemerintah masih belum berhasil untuk melaksanakan program penganekaragaman hayati. Jadi pengganti beras C6H12O6 karbohidrat itu bukan hanya beras, bisa juga polopendem, misalnya singkong, ketela, sukun, gembili. Saya rasa ini ya, kalau kemudian hanya makanan pokok berupa beras, itu produk-produk budaya lokal seperti yang ada di Indonesia Timur itu juga harus dikembangkan. Saya tidak makan nasi. Saya makan singkong, makan ketela, dan masih bisa hidup sekarang. Tapi orang Indonesia apapun yang dicari itu pasti nomor satunya beras, begitu ya Pak Viva. Artinya gini, apapun yang terjadi di lapangan, masyarakat taunya harga berasnya terjangkau, stoknya ada. Jadi meskipun harus impor atau pembenahan dari tadi konversi lahan pertanian, itu adalah bagian dari pemerintah. Masyarakatnya tinggal tahu bagaimana harga berasnya murah dan beras mudah dicari di tengah masyarakat. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Viva, terima kasih juga Pak Hudori sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.